Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faradila Bahmid di podcast Literasi Sulawesi Utara. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini adalah pemerhati pendidikan anak usia dini. Masya Allah. Sapaan akrabnya tuh sebenarnya Umi Sida. Nama lengkap beliau adalah Umi Sida S. Bahmid MPD, yang saat ini juga sementara mau menyelesaikan doktornya ya Umi ya. Iya, insya Allah, mudah-mudahan. Umi apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya Umi bisa datang di podcast Iya, Literasi aduh, Sulawesi. sebuah kebahagiaan. Ini hadiah Ramadan. Iya, Masya Allah, kita dong Mi yang hadiah Ramadan, karena Ini hadiah Ramadan buat Umi. yes, karena beberapa kali juga Dila mau undang Umi gitu, karena betul. kata Umi peres gitu. Enggak, Dila mau beneran mau undang, tapi saya lihat Dila lihat Umi jadwalnya sungguh padat, jadi Masya Allah. alhamdulillah, Bismillah, ini waktu Iya. yang tepat karena bisa ada di bulan Ramadan. Betul, Umi. makanya Umi bilang tadi, ini Iya. hadiah Ramadan. Masya Allah, Umi. Jadi, Apa kabar Umi? Alhamdulillah sehat. Kita Sehat luar biasa Iya, ya Umi. Ya, alhamdulillah. terlihat Alhamdulillah. karena Umi cerah sekali hari ini. dan Umi selalu ceria, terlihat sekali aura Alhamdulillah. positifnya tuh selalu memberikan energi baru buat kita generasi Barakallah. muda. Amin, amin ya rabbal Kalau kata Umi alamin. tadi, Umi tuh umurnya sudah 50-an. Iya sih Mi, tapi kan semangatnya Oh, iya harus dong. tetap berapi-api. Cek. Iya. Hari ini Mi, judul kita adalah Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Masya Allah. Bicara soal bulan Ramadan, bicara soal tarbiyah, itu kan bicara sesuatu yang sangat kompleks dan Betul. paling mendasar dalam kehidupan sebagai seorang manusia. Betul Gitu ya, sekali. ya. Karena Umi latar belakangnya adalah sebagai praktisi juga, ia pemerhati juga dalam pendidikan anak Betul usia sekali. dini. Mm-mm. Seberapa penting sih Mi pendidikan anak usia dini itu kepada para orang tua atau calon orang tua? Iya, betul. Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Saya sebelum mulai, Umi pengen menyapa dulu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waalaikumsalam. literasi di mana saja berada. Hari ini luar biasa. Ini hadiah Ramadan buat Umi. Sungguh luar biasa. Kita pengen berbicara banyak, tapi yang kadang kita temukan itu sedikit yang mendengarkan. Benar, Ya. benar. Atau sebaliknya, kita pengen mendengarkan yang banyak, tapi cuma sedikit orang berbicara. Ya. Nah, ini keterikatan yang tidak bisa terpisah satu Ya. dengan yang lain. Sekarang kita berharap sobat literasi di mana saja berada bisa, istilahnya begini, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, Setara. setara, untuk bisa mencerna minimal setiap perpindahan jarum detik ke menit, kemudian menunjukkan waktu. Ya. Itu harus ada poin penting yang bisa kita jadikan sebagai panutan di waktu berikutnya. Ya. Ya. Nah, terkait dengan seberapa jauh sih pentingnya Penting, iya. pendidikan anak itu usia dini. anak usia dini. Masya Allah. Pendidikan itu adalah lentera kehidupan. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan begini, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Itu pertanyaan, tanda tanya yang sangat besar. Adakah sama, kata Allah, orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Ini persoalannya. Ya. Jauh orang yang tahu, orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan itu jaraknya jauh. Ya. Tapi ingat, di antara jarak yang jauh, kalau kita tidak masukkan etika, moral, maka kita bisa mengatakan orang lain bodoh. Ya. Kita bisa mengatakan orang lain tertinggal. Kita bisa mengatakan kamu seakan-akan hidup dalam jahiliyah. Ya. Berarti ini kan sebuah penghinaan. Ya. Orang yang berpendidikan yang menyatakan orang yang tidak berpendidikan sama dong. Equal ya, Iya. 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 Jadi kalau mau bicara tentang seberapa jauh pendidikan itu, pentingnya pendidikan itu, kita masih belum sampai ke anak usia dini. Ya. Pendidikan itu. Nah, orang yang berpendidikan itu kelihatan dari karakternya. Ya. Orang yang berpendidikan lalu kemudian melekatkan sebuah moralitas
maka komplitlah dia. Masya Allah. Nah, karena ada yang berpendidikan tapi tidak bermoral. Ada ya, Mi, ya? Ada. Ya ada sih Ada. dunia ini, namanya juga Ada. dunia ya. Benar. Mi, ya. Ya. Tapi ada yang tidak berpendidikan tapi subhanallah, akhlak, moral, karakternya itu dirunduhkan oleh semua orang dan tanpa memilih siapa dia, agamanya apa, dari latar belakang apa. Ya. Dia rindu sosok ini. Ya. Dia rindu. Maka kembali lagi, seberapa pentingnya pendidikan itu. Ya. Orang tua kalau sudah berbicara tentang anak usia dini berarti dia lahir dalam sebuah struktur keluarga. Benar. Nah, Ya. karena tidak mungkin anak muncul dari selokan, kan? Tidak mungkin. Iya, bisa. Tiba-tiba, tiba-tiba anak muncul dari bawah meja, kan tidak mungkin. Iya. Pasti dia muncul dari sebuah struktur keluarga. Iya. Nah, dari keluarga inilah anak ini akan hadir. Iya. Nah, yang dikhawatirkan, sebuah kekhawatiran adalah ketika anak mulai tumbuh kembang dan membutuhkan pendidikan, Yes. orang tuanya jauh. Itu miris. Itu sedih. Ya. Sedih sekali. Ibarat kata, kalau darah keluar, pasti akan tahu darah warnanya merah. Tapi ini bukan darah lagi. Ya. Warna yang memang pekat, yang mendampingi tumbuh kembang anak. Ini sedih. Maka sangat penting pendidikan itu kepada anak usia dini. Ya. Sangat penting sekali. Bahkan kalau dalam konsep Islam, justru malah pendidikan itu sudah mulai ditorehkan ketika si ibu mulai tahu ada mengandung. Iya. Ada konsep yang kayak dari sebelum embrio itu terbentuk, sebaiknya orang tua pun itu Sudah mulai harus siap menjadi betul. seorang. Makanya jalan ke sini modernisasi itu banyak kan yang memberikan rangsangan melalui musik. Ya. Nah, akhirnya anaknya talentanya ke musik, ya kan? Ya. Ada yang memberikan rangsangan melalui bacaan Al-Quran. Mhm. Kemudian anaknya menjadi seorang hafizah, ya kan? Hmm. Ketika ditanyakan orang tuanya apa sih yang diberikan sama ibu sampai anaknya bisa, masa seumuran begini kok bisa menghafal sampai Al-Qurannya sudah berapa? Oh iya, sejak anak saya dalam kandungan itu jujur itu. Itu ibunya jujur. Tidak mungkin sesuatu yang dia tidak lakukan kemudian dia menyatakan munafik dong. Iya. Nah, ya kan ya seperti itu. Jadi kalau mau ditanya seberapa pentingnya sih pendidikan terhadap anak usia dini? Oh, penting sekali. Penting sekali. Penting banget ya Umi ya. Banget. Penting sekali. Iya. Sering Umi sampaikan, kalau di praktisi PAUD, Iya. Umi sering sampaikan begini kepada guru-guru RA, TK, dan lain sebagainya. Umi bilang begini, tolong pesan-pesan terakhir ketika orang tua menjemput anak. Ibu-ibu guru yang cantik mendampingi anak, melepaskan anak, menyerahkan kembali ke orang tuanya. Ada satu kalimat yang dititipkan, Ibu, hari ini anak ibu sangat luar biasa. Ya, betul. Anaknya hebat. Ya. Alhamdulillah, makannya bagus, membaca doa, karakternya bagus, menyapa temannya. Yang positif diberikan. Ya. Sekalipun dari 6 poin yang kita sebutkan, ada 1 poin yang tidak dia lakukan. Ini adalah suntikan buat anak. Ya, motivasi. Memotivasi. Iya, motivasi. Itu baru pendidikan yang baru seputaran anak dititipkan. Betul. Nah, ada 2 respon orang tua. Hmm. Ketika anaknya disebutkannya seperti itu, bahagia dong orang tuanya. Iya, betul. Tapi ketika anaknya hanya dilepaskan, Ibu guru terima kasih banyak mau jemput si Nanda. Oh iya Bu, iya silahkan, udah selesai. Kesannya itu kosong. Kosong, Tidak benar. ada. Tidak ada interaksi sosial di Tidak situ. ada interaksi. Benar, Sementara saya bilang begini, Umi saya sampaikan begini, kasih sayang dan cinta itu akan ditorehkan oleh seorang guru yang ada di PAUD. Itu kadang melebihi cinta dan kasih sayang orang tua anak itu yang menitipkan anaknya yang hanya sekian jam. Ya, benar. Maka untuk anak mencintai rumah dan mencintai sekolah itu akan muncul. Ada anak yang betah di sekolah karena gurunya, dia mendapatkan cinta di situ. Apalagi anak yang diantarkan oleh baby sister. Ditanya, hari ini pakai baju ini siapa yang kasih pakai bajunya? Bibi, jawabnya kan. Bibi, tapi
face-nya itu agak sedikit kecewa, kenapa bukan bunda gitu kan. Iya. Nah, hati-hati. Jangan sampai ibu gurunya menanyakan, "Oh, bukan bunda ya?" Hati-hati. Iya, Itu bisa iya. mempengaruhi start berikutnya. Iya, psikologis Jangan, mereka. iya, benar, kondisi benar, mereka. benar. Maka pendidikan itu tidak hanya pendidikan yang disebutkan BUDI, budi, bukan. Benar. Pendidikan itu dari karakter yang paling dalam yang kita, aura kita yang paling menonjol itu Iya. apa sebenarnya? Karakter yang paling mendasar menurut Umi ke anak-anak di usia dini nih, itu karakter seperti apa sih yang harusnya hadir di anak-anak di Betul usia sekali. dini? Ketika kita berbicara harus diikuti dengan prakteknya. Ya. Anak mau ke sekolah, ibu boleh sibuk untuk ke kantor boleh, tapi setidaknya kaos kaki anak ibu yang menyerahkan. Setidaknya sepatu anak ibu yang memakaikan. Maka itulah karakter yang paling dia simpan itu. Sampai di sekolah, kalau ada temannya yang pakai sepatunya sendiri, itu bukan persoalan manja. Tapi cinta yang ditanamkan melalui karakter. Ya kan? Lalu kemudian dia mengatakan, "Aku tadi ke sekolah bunda loh yang kasih pakai sepatu. Kaos kakiku bunda yang pakai." Nah, itu percaya anak yang tadinya tidak pernah disentuh orang tuanya, hanya tiba-tiba bibi datang, tiba-tiba bibi datang, tiba-tiba bibi datang. Kalau dia kontra karakternya dengan bibi si pengasuh tadi, maka bisa dicubit. Nah, anak kalau ini bahaya. Iya. Dia boleh diam, Iya, betul. tapi sakit di dalam. Iya, ada tekanan, Ada tekanan. emosinya. Iya, Tekanan. benar. Jadi untuk melihat karakternya seperti apa, yang pertama, tutur kata orang tua harus disertakan dengan praktiknya. Itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua, jangan menyakiti anak dengan slogan fisik. Mending awas, jangan dong, daripada ini lebih sakit. Tertekan dia. Tertekan secara batin. Luar biasa. Iya. Dan itu akan sampai di sekolah dia lampiaskan amarahnya tadi yang terpendam di rumah melalui temannya. Temannya dipukul, ditendang, kursi didorong dan lain sebagainya. Mencari orang yang lebih lemah dari Betul. dia. Iya, Betul. iya. Benar. Nah, dan karakter yang ketiga, ketika anak berangkat, tanamkan atau berikan terlebih dahulu menyapa, "Assalamualaikum, Nak." Jangan menuntut anak yang seterusnya memberi salam. Berikan kesan yang indah. Atau ibu yang memegang tangannya lalu kemudian mencium tangan. Tidak selamanya anak mencium tangan kita. Iya. Kalau kita yang mencium tangan orang tua adalah sebuah bentuk penghormatan, Betul. ketika orang tua mencium tangan kita itu adalah sebuah bentuk kasih sayang. Iya, itu maksudnya Umi. Iya. Jadi tidak selamanya orang tua menuntut, kita yang harus selalu dihormati, kita yang harus yang selalu dicium tangan kita yang harus selalu duduk di atas. Karena kita mau membentuk karakter dia. Iya. Orang tua itu memberikan contoh, itu harus sepadan dengan apa yang dia lakukan. Iya. Tutur katanya itu adalah sebuah pendidikan yang sangat mahal. Karakternya itulah perguruan tinggi pertama buat anak. Madrasah pertama Betul adalah orang sekali. tua. Iya. Kan? Benar-benar. Itu. Sepakat Mi. Nah. Kalau kita bicara soal kalau kita bicara soal Ramadan adalah bulan tarbiyah. Betul. Gitu ya. Bulan pendidikan mungkin bulan pendidikan karakter lah gitu ya. Bisa fokus ke situ ya. Iya, maksudnya melatih diri kita atau melatih anak-anak kita juga gitu. Nah, Mi, kalau misalnya melatih kontrol diri nih, self regulation nih sejak dini melalui konsep menunggu berbuka puasa. Masya Allah, itu Gimana itu? luar biasa. Benar. Ini sekarang sudah ditata nih, ditata. Maka yang pertama sekali itu yang ditanamkan, jangan banyak warna yang menjadi anak menjadi pilihan. Oh, oke. Gitu. Ya. Maka Umi ingin sampaikan ada 3 konstanta atau pilihan. Nah, dalam dunia pendidikan itu konstanta itu adalah ketetapan. Iya. Yang pertama adalah perubahan. Yang kedua adalah prinsip. Yang ketiga adalah pilihan. Iya.
itu harus ada dalam rumah. Dia bukan nanti hadir 3 konstanta atau ketetapan itu nanti orang tuanya profesor, dokter. Oh, no, bukan. Tapi sepanjang sebuah rumah tangga yang ada, maka tiga ketetapan ini harus dihadirkan. Apalagi di saat menunggu buka puasa. Banyak orang yang hanya fokus pada melatih anak punya kesabaran. Oh, bukan itu, cuma itu. 3 ini harus dihadirkan. Yang pertama, perubahan. Kita melatih kesabaran anak, mendidik dia untuk menjadi ada perubahan dalam dirinya. Mungkin dalam 11 bulan ketika kita suguhkan makanan, mungkin belum sempat baca doa makan, dia sudah makan. Tapi di saat bulan Ramadan, dia sudah rapi di atas meja makan. Pasti pertanyaannya bertubi-tubi. Bunda sudah belum? Masih berapa menit, Bunda? Lama banget, Bunda. Itu enggak boleh stres kita menjawabnya. Karena memang dia tujuannya duduk di meja makan itu yang terkonsep di pikiran dia adalah makan. Iya, betul. Tapi dia masih disetel dengan waktu. Itu yang disebut dengan konstanta pertama, yaitu perubahan. Nah, benar-benar. Betul sekali. Jadi sobat literasi, ini harus ditanamkan 3 ini. Yang pertama perubahan. Ketika anak sambil menunggu, di dalam dirinya ada perubahan. Dari emosional menjadi sabar. Dari ego, itu dia tertata menjadi disiplin. Egonya itu mungkin banyak. Makanya tadi Umi bilang, jangan banyak di atas meja. Ini mengajarkan anak secara tidak langsung, anak bisa serakah. Kemudian makan bertubi-tubi, tidak sopan. Pengen ini baru sepotong, pengen yang sana, oh yang sana lagi, Bunda yang ini lagi, Bunda yang ini. Itu. Jadi kalau 2 saja pilihan, 2 saja, misalnya taruhlah lemper sama kurma. Tidak banyak varian tidak banyak varian. Maka dia secara tidak langsung kita sudah membuat anak ini menanamkan perubahan di dalam dirinya. Dan dia akan membandingkan betapa mulianya Ramadan ini. Karena dia melihat juga di seputaran dia, ayah bundanya tidak makan sambil menunggu. Temannya atau kakaknya juga tidak menyentuh, semuanya pada rapi untuk menunggu tepat waktunya. Itu baru perubahan. Yang kedua prinsip. Sudah mulai ditanamkan karakter. Dia harus prinsip bahwa nanti 17:59 baru. Itu prinsip. Benar. Di samping prinsip sudah ada konsistennya. Hari pertama mungkin dia tidak, Bunda udah sakit banget perut saya, Bunda 1 menit lagi tapi lama. Hari kedua dia sudah mulai konsisten. Oh yang kemarin itu lapar banget itu 17:57 ya, hari ini berapa? 58, nak tinggal 1. Oke. Nah, kita yang sudah mulai ada didikan karakteristik itu di saat menunggu buka puasa. Masya Allah, itu mahal itu. Mahal banget. Nah, makanya Umi sering sampaikan, meja makan adalah media yang paling sangat berguna buat keluarga. Paling efektif ya, Mia. Paling efektif untuk ruang berdialog. Betul sekali. Bertukar pikiran itu ketika ada di meja makan. Ada orang tua yang menyatakan begini, Mi, saya biasa tanamkan kalau makan tidak boleh cerita. Kapan ibu bisa ketemu anak-anak? Nanti di saat makan, manfaatkan itu. Yang dilarang adalah menjangkau makanan di luar dari yang tidak kita sampai. Tangan kita yang tidak bisa sampai ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tertawa terbahak-bahak di saat makan. Aduh ya Allah. Benar-benar. Kalau untuk berdialog, itu Rasulullah mengatakan bisa. Bahkan Rasulullah bercanda. Umi pernah baca sebuah cerita, Rasulullah pada saat makan kurma, ketika dia makan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan, itu biji kurmanya itu ditaruh di depannya Umar bin Khattab. Makan lagi ditaruh ditumpuk di Utsman bin Affan. Pada akhirnya, loh, kata Rasulullah, ini kurma kalian yang makan semua. Dari mana Rasulullah tahu? Di depan saya tidak ada bijinya. Itu candaan yang membuat karakter ternyata kita cinta. Oh, ternyata itu sangat luar biasa. Ayah ibu kalau tidak ada ketawanya, gersang dong.
Iya. Dan bahkan ada anak yang menyatakan, Umi, di rumah saya tidak pernah, Dede tidak pernah dengar mama sama papa ketawa. Astagfirullah. Ya Allah. Jadi anak ini sensi. Iya. Ketika melihat temannya tertawa, terbahak-bahak, lari, dorong ketawa aja. Umi kan pernah jadi guru TK. Iya. Anak tiba-tiba, Umi mau pangku, sini nak, ketawa. Umi sayang satu, sayang dulu Umi, segala macam. Kita memang ini adalah anak orang yang dititipkan ke kita, maka dia adalah anak kita. Kalau ada sifat yang atau karakter yang seperti ini, maka perubahan sudah kita tanamkan. Prinsip sudah kita tanamkan, tinggal yang satu, konstanta yang satu, yaitu pilihan. Masya Allah, pilihan inilah kayak konsep kami dalam Kici ya. Menjadi cerdas adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Ini penting, ini penting. Nah, pilihan ini yang membuat kita masa depan kita kemana. Nah, banyak anak, maaf dalam tanda petik, sobat literasi, ini fakta, kita berbicara tentang fakta yang ada ya. Ada yang maaf, ada yang mampu, tapi anaknya terbatas. Tapi ada yang orang tuanya sangat terbatas, tapi anaknya mampu. Benar. Secara tidak langsung banyak banget ya fenomena seperti itu ya, Umi. Kita merenung sejenak, oh ternyata Masya Allah, Allah itu adil. Allah itu menentukan kemana orang yang dia harus cinta. Benar. Maka kalau kita kaitkan dengan Ramadan, benar dong, ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhan nas. Masya Allah. Umi, kalau bicara soal karakter bulan puasa tuh benar-benar kayak bukan, ada orang yang merasa bahwa bulan puasa tuh bulan ujian, ya kan? Tapi ada orang yang kalau bulan puasa tuh rindu gitu, Umi. Betul. Kayak, aduh kalau bulan puasa tuh udah waktunya saya deh kayaknya gitu. Allah. Nah, kalau di anak-anak gitu kan, Umi, tadi Umi sudah sempat jelaskan juga bahwa ada 3 konstanta yang ketetapan. bisa ditanamkan kepada karakter anak-anak. Namun Umi, misalnya nih menahan lapar itu kan kadang-kadang anak-anak di usia berapa sih yang akhirnya sudah kayak efektif bisa menahan lapar dari jam sekian ke jam sekian, terus lebih efektif daripada sekedar sebenarnya kan menahan lapar itu juga melatih anak untuk membentuk empati dia. Betul. Gitu, Umi. Terus juga kadang orang kalau dinasehatin tuh tambeng, Umi. Tapi ada sih. Iya, tapi kalau misalnya mungkin Ramadan itu juga bagian dari melatih dan mengasah empati nggak sih? Betul sekali. Nah, jadi begini. Kalau kita berbicara tentang 11 bulan nih, karena Ramadan dalam setahun itu hanya 1. Cuma 1 bulan, benar-benar. Iya lagi. Nah, gitu. Kalau 11 bulan kita sudah mulai melatih, ada Senin Kamis, ya kan? Masya Allah. Ada Yaumil Bid. Kita sudah terbiasakan. Maka anak itu tidak akan merasa beban. Beban dulu yang kita bicarakan. Karena kalau beban, seringan apapun yang kita tugaskan, yang kita berikan kepada dia jadikan semua itu jadi beban. Benar. Iya sih gitu, benar-benar. Itu pasti berat buat dia. Dan ada itu apa, Dila? Keluhan. Mengeluh. Janganlah. Sampai-sampai dia ada anak yang menyatakan, emang mama enggak sayang sama kakak ya? Sama abangnya, sama dedek ya? Ini karena konsep beban yang sudah terbiasa ditanamkan. Padahal ini salah. Ini bukan keliru, Dila. Salah. Jadi dari usia anak usia 5 tahun mungkin itu yang disebutkan dengan latihan kan? Latihan, benar. Ada proses latihan. Benar. Kalau Umi sering sampaikan, ketika anak kita pengen untuk naik ke lantai 2, dia harus melalui proses anak tangga. Nggak mungkin tiba-tiba terbang langsung lantai 2. Boleh dia terbang, tapi siap-siap untuk jatuh. Baiklah. Bisa terbang. Jadi harus dipahami dulu, orang tua, ayah, bunda ini menanamkan pendidikan karakter itu pasti berbeda dong. Benar. Kita harus pahami
dua insan yang dibesarkan dengan keluarga yang berbeda. Ya. Maka tidak ada kata suami ingin merubah karakter istrinya, bukan. Atau istri ingin merubah karakter suaminya, bukan. Tapi suami istri harus memahami masing-masing punya karakter. Jadi saling memahami. Ya. Kalau sudah ada saling memahami, anak yang tumbuh dan besar di dalam genggaman kita penuh dengan cinta kasih sayang. Kalau dia terbiasa lari ke sana, ya memang itu diajarkan sama ayahnya. Ya, karena ayahnya pelari misalnya. Ayahnya pelari maraton gitu. Iya. Ya pelari ya, bukan pelarian ya. Oke. Demikian juga ibu. Apalagi ibu rumah tangga. Totalitas waktu itu dengan anak. Ya. Suami yang jauh taruhlah dalam 1 minggu baru datang 1 hari. Nah sudah itu 6 hari itu di luar. Ya. Berapa jarak cinta dan kasih sayang serta pendidikan yang ditanamkan kepada anak. Kalau untung 1 hari itu dia bisa menyisir, taruhlah minimal 2 jam dengan anaknya, itu masih alhamdulillah. Umi berani mengatakan bahwa alhamdulillah. Karena kerinduan anak itu pasti akan bisa, sekalipun cicil istilahnya. Cicil hari ini ya. Maka manfaatkan. Ketika datang hanya 1 hari, jangan lagi keluar. Ya. Kalau boleh ya Membangun bonding dengan anak di rumah. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Harus ditanamkan dimulai sejak kapan? Ya. Sejak kapan kan? Ya. Bukan proses anak itu nanti dia bisa bicara, nanti dia bisa lari, dia bisa ngomong, dia bisa enggak. Kan Rasulullah sampaikan, ketika anakmu sudah sampai pada 7 tahun dan dia tidak sholat, pukul. Tapi pukul dengan kasih sayang. Ya. Nah, pukulnya ini untuk mengajak, supaya dia mulai terbiasa. Maka sering sudah viral kemana-mana, kata ayah, sholat nak. Ayahnya tidak sholat. Sholat nak, tapi ayahnya mah handphone. Sholat Nah, gitu. itu ya seperti itu kan. Jadi bawaannya itu nanti ujung-ujungnya ayahnya nanti histeris. Histerisnya kemana? Pasti menandakan ya Allah, ya Rabb, tolong ya Allah, minta tolong kepada Allah. Di saat nanti memang sudah terjepit, anaknya kemana? Bully orang. Anaknya kemana? Menganiaya orang. Anaknya kemana? Membunuh, menganiaya, dan lain sebagainya. Dia manfaatkan waktu. Ya Allah, ya Rabb, tolong ya Allah, kembalikan kebahagiaan kami ya Allah. Ya kan? Maka kata Allah, afala tatafakkarun. Berpikir. Karena manusia itu dibentuk, dilahirkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berbeda dengan makhluk yang lain. Karena tidak memanfaatkan nikmat dan karunia Allah, maka jatuhlah. Summa radatnahu asfala safilin. Jatuh rendah. Dari situlah dia mengeluh, dia menangis, bahkan sekarat. Baru dia minta, kalau boleh ya Allah, kembalikan masa lalu saya. Masya Allah. Udah nggak bisa. Sudah Jadi terlanjur. proses pembiasaan itu, kalau Umi bukan menghitung usia. Sepanjang anak ada di dalam genggaman tangan kita, proses pembiasaan itu harus jalan. Oke. Jadi Sholat tidak kita, ada. ruku kita, puasa kita. Yang kedua, ketika anak puasa, jangan dipaksa untuk, enggak boleh, enggak boleh nak. Ada batasannya, kita orang dewasa, dia anak kecil, maka sedangkan berbicara aja enggak boleh melalui pemikiran kita. Nggak boleh, kita harus bahasa anak dong. Harus bahasa anak. Tapi nggak sampai melo-melo, ayo sini sama ibu. Nah, kan nggak begitu kan. Tidak Tidak dibuat-buat ini ya, harus bicara dengan jelas. Betul, gitu. itu. Agar anak juga efektif. Jadi untuk komunikasinya. apa yang disampaikan, sebenarnya pada usia apakah 5 tahun tidak harus menentu. Oke. Nah, kalau ditanamkan 3 konstanta tadi, ya, itu ketetapan tadi, maka dia tidak memilih usia. Oke, dia kapan aja ketika melihat perkembangan anak gitu. Betul. Kali ya Mi ya. Iya, kesiapan. Ketika ayahnya sholat, anak sholat sambil main, ya memang karakternya kan ya namanya anak-anak ya. Iya, belajar sambil seraya bermain. Betul. Itu yang harus dipahami. Jadi bukan menunggu nanti ibunya paham karakter anaknya, nanti dia guru tekan. Enggak. Tidak, karena kita ini berasal dari keluarga juga kan. Yes. Nah, apa sih yang ibu ayah bunda kita yang tanamkan?
Itu yang menjadi, maka sampai besar seperti ini pasti ada satu poin yang kita bawa kan. Iya. Ya Allah, Umi dulu pernah bilang, alhamdulillah ternyata hari ini terbukti. Nah, bilangnya itu apa? Gitu kan. Poin itu yang menjadi rahasia hidup kita. Yang seperti itu. Kayak Umi. Pesan Umi itu cuma satu. Ingat, ya, kamu harus dicintai, dirindukan orang ketika kamu tidak ada. Dan ketika kamu hadir, harus membahagiakan orang. Itu tersimpan. Itu pembentukan karakter. Dan menurut Umi, kesini baru paham. Masya Allah. Bayangkan ini diajarkan sejak kita mulai belajar mengaji. Tapi suara ini tetap keluar dari Habib, dari Hababa, kan keluar terus sampai ke Abah, sampai ke Umi, keluar terus. Sampai hari ini baru kita paham. Ketemu dengan 3 konstanta tadi. Masya Allah. Padahal pendidikan mereka bukan profesor, bukan doktor. Tapi mereka kaya akan moral dan etika. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Seperti itu. Iya. Ini nih kita pengen banget nih, panjang banget. Dila pengen banyak banget tanya ke Umu, tapi ini segmen 1 aja di sini ya. Nanti kita akan berlanjut tentunya. Jujur ini masih numpuk ya, masih numpuk. Karena berbicara tentang usia dini itu panjang usianya anak, panjang pula cerita kita. Benar Umi. Dan Dila sebelum kita tutup podcast kita hari ini nih Umi, Dila pengen tahu Umi hal pertama yang paling mendasar yang Umi tanamkan kepada anak Umi itu pertama tuh apa? Masya Allah. Karakter apa yang harus ada Umi? Kan tadi kita bicara yang general, sekarang Umi pasti Umi punya anak kan? Udah mulai menangis ya Allah. Itu apa yang karakter yang Umi tanamkan kepada anak? Yang pertama sekali Dila, Umi sampaikan. Kamu ketika memegang pisau, hati-hati jangan sampai tangan kamu berdarah. Oke. Itu yang pertama. Umi tidak pernah membayangkan mereka akan jadi. Banget ya. Ternyata kata pisau dan darah itu bisa mengantarkan mereka menjadi dokter. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Umi cuma pesan. Ingat, mulai saat ini dan seterusnya sepanjang Allah memberikan kesempatan hidup, kamu tidak boleh hidup totalitas 100% di pikiran orang. Karena kamu akan jadi budak pikiran orang. Iya. Itu yang Umi tanam. Dan akhirnya yang Umi dapatkan, mereka punya prinsip. Dan yang ketiga, Umi bilang 3 saja. Itu berulang kali sampai pada anak yang si Najwa yang paling terakhir. Umi bilang, Allah tidak akan merubah nasib kita sampai kita sendiri yang akan merubahnya. Dan ayat itu Umi tulis sepanjang di setiap kamar-kamar mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu di stabilo tebal. Dengan tulisan tangan Umi sendiri, dan itu mendarah daging di otak mereka, di masa depan mereka. Sampai saat ini ayat itu tidak pernah hilang dari pikiran mereka. Allah tidak akan merubah nasibmu nak. Sampai kamu sendiri yang memiliki prinsip untuk merubah. Kalau ada satu kata atau satu kalimat yang pengen Umi sampaikan buat anak Umi. Masya Allah. Umi sampaikan, setiap orang tua ingin berakhir dengan husnul khotimah di pangkuan anaknya. Tapi ketika anaknya tidak memiliki moral dan etika, maka jangankan di pangkuan anaknya, mungkin di tempat tidur yang murah pun itu tidak akan pernah terjadi. Masya Allah. Kalau sudah bicara soal anak itu luar biasa ya. Kayaknya Umi rindu sekali ini sama anak-anaknya. Masya Allah. Mudah-mudahan Umi selalu sehat-sehat ya Umi. Karena Umi ini bukan cuman Umi buat anak-anaknya Umi nih. Umi untuk banyak anak-anak di luar sana, termasuk juga Dila sendiri gitu ya. Masya Allah. Umi, nanti kita akan lanjut lagi podcast kita, mudah-mudahan ya akan terus bisa belajar bersama. Dan terima kasih banyak Umi sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan Umi selalu sehat dan sukses selalu. Dan Dila sekali lagi terima kasih untuk sudah hadir di podcast Literasi Sulut. Dan terima kasih teman-teman sobat literasi yang ada di mana saja. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share podcast Literasi Sulawesi Utara. Marhaban ya Ramadan, dan sampai jumpa kembali di podcast literasi selanjutnya. Bye bye.
Salam literasi.